Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Risma. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing tentang kenapa sih antropologi itu penting untuk diketahui oleh banyak pihak. Oke, kita mulai dari antropologi itu mempelajari apa sih? Nah, pertama, ini disclaimer-nya dulu. Jadi antropologi itu beda sama antariksa yang mempelajari tentang perbintangan atau hal-hal yang ada di langit, bukan, sama sekali bukan. Tapi antropologi itu mempelajari tentang manusia. Bagian mananya manusia? Karena kan manusia itu aspek-aspek yang bisa ditelusuri itu sangat luas ya, sangat banyak gitu. Makanya ada banyak ilmu yang kemudian tuh mempelajari tentang manusia, bukan cuma antropologi kayak gitu. Bahkan untuk mempelajari manusia dari sisi kesehatannya saja kan bukan cuma kedokteran, tapi juga ada misalnya kesehatan masyarakat. Terus kalau kita pengen ngebahas dari sisi masa lalu manusia, maka kita nanti bakal ketemu sama yang namanya sejarah itu kan. Jadi bisa banyak banget bahasan yang sumbernya itu karena ingin membedah tentang manusia gitu, mengenal manusia lebih lanjut. Nah, kalau kita balik ke antropologi, sebenarnya antropologi itu bahas apa sih? Mungkin mudahnya tuh gini, antropologi itu membahas dan mempelajari manusia, tapi lebih menekankan manusia itu sebagai subjek dibandingkan sebagai objek kayak gitu. Jadi ketika kita menempatkan manusia itu sebagai objek, maka pandangan kita akan terbatas untuk menempatkan manusia sesuai dengan penilaian-penilaian yang telah kita buat. Tapi ketika kita menempatkan manusia sebagai subjek, maka akan ada banyak hal yang akan jadi begitu luas karena setiap manusia itu kan berbeda, setiap manusia itu punya pemikiran yang berbeda, setiap manusia itu punya motif yang berbeda dalam perilakunya. Jadi antropologi itu mempelajari manusia dan segala pola perilakunya maupun pemikirannya kayak gitu. Jadi bukan cuma apa yang tampak di luar, tapi kenapa yang tampak di luar itu bisa tampak ada di luar kayak gitu. Contoh kalau salah satu di antropologi itu ada antropologi linguistik. Jadi kita mempelajari bahasa sebagai bagian dari kehidupan manusia kayak gitu ya. Jadi misalkan ketika orang yang berbahasa Inggris itu menyebut nasi, beras, padi atau apapun itu rice, tapi berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu menyebut nasi ya nasi, menyebut padi ya padi, menyebut beras ya beras, menyebut gabah ya gabah. Jadi itu tuh semuanya tuh adalah hal yang berbeda. Nah, antropologi itu mengupas hal itu. Misalkan kalau dari sisi bahasa ya dikupas. Kenapa sih kok bisa ada perbedaan bahasa antara orang yang menggunakan bahasa Inggris dengan orang yang menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa bisa ada orang yang menggunakan satu kosakata untuk melambangkan banyak benda dan ada orang yang menggunakan banyak kosakata untuk melambangkan benda yang sama? Hanya saja tadi kan udah melalui proses yang berbeda. Nah, dari sisi itu antropologi itu masuk. Tapi bukan cuma bahasa loh, banyak sisi yang lain kayak gitu. Jadi kalau dari sisi lain, misalkan kita bicara tentang sebuah kelompok masyarakat. Ketika sebuah kelompok masyarakat itu punya kepercayaan tertentu, maka ngebahasnya itu lebih dalam daripada itu. Kenapa sih kok kelompok itu bisa punya kepercayaan itu? Anggaplah mereka membuat upacara yang berhubungan dengan gunung. Nah, nanti pengupasannya itu bakal lebih dalam. Gimana hubungannya dengan alam, bahkan bisa sedalam sampai gimana sih hubungan mereka dengan gunung, gimana sih cara pandang mereka terhadap gunung, sebagai apakah gunung dalam kehidupan mereka, sampai mereka tuh punya upacara yang itu tuh ditujukan untuk misalkan sedekah gunung dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya kalau bicara tentang antropologi itu sebenarnya luas banget gitu. Ya memang banyak kaitannya nanti sama kebudayaan maupun peradaban. Jadi intinya ketika kita mempelajari antropologi, maka kita belajar tentang manusia dan segala bentuk pola pemikirannya, pola perilakunya, dan benda-benda hasil karya manusianya. Karena antropologi itu memandang bahwa segala bentuk hasil karya manusia atau ketika udah lampau itu nanti akan disebut artefak gitu ya. Misalkan kayak kalau di peradaban sekarang mungkin kayak semacam handphone, mobil, motor. Jadi segala bentuk hasil karya manusia itu bermula dari tindakan, dan tindakan itu bermula dari pola pemikiran, dan pola pemikiran itu pasti setiap manusia itu punya proses yang berbeda.
karena setiap manusia itu punya ide, punya gagasan yang berbeda. Makanya memang ketika nanti kita belajar tentang antropologi, kita akan lekat dengan belajar kebudayaan. Dan kebudayaan itu yang perlu diketahui nggak terpaut hanya sebatas kesenian atau tari-tarian atau nyanyian kayak gitu, bukan. Lebih luas daripada itu, kebudayaan itu tuh mencakup banyak hal. Nanti kita juga bakal tahu gitu, ada unsur-unsur kebudayaan, ada wujud kebudayaan, termasuk juga bahasa, sistem pengetahuan, terus ada sistem religi, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada banyak unsur kebudayaan. Makanya ketika kita bahas tentang antropologi, itu nggak sesempit kita ngebahas tentang kesenian manusia. Bahkan ketika nanti kita bahkan mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya folklore gitu. Folklore itu nanti cabangnya antropologi yang beda lagi. Jadi folklore itu artinya tuh tradisi yang ada di masyarakat gitu ya, baik yang folklore lisan, folklore sebagian lisan maupun folklore bukan lisan. Jadi segala bentuk warisan yang diwariskan setidaknya dalam 2 generasi. Teman-teman kalau pernah dengar kepercayaan-kepercayaan tertentu, misalkan pamali itu bisa dibedah dari sudut pandang folklore. Jadi folk itu kan artinya masyarakat gitu, sebuah kelompok masyarakat. Terus lore itu kan artinya cerita atau tradisi gitu ya. Jadi folk dan lore itu membedah gimana sih sebuah lore itu ada di dalam folk gitu, gimana sebuah tradisi itu ada di dalam masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu mewariskan tradisi tersebut kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena kan ketika membahas folklore itu, di folklore itu minimal lore itu sudah melalui 2 generasi baru bisa disebut sebagai sebuah folklore. Ketika kita bahas di folklore lisan aja, itu nanti bakalan pembedahannya tuh banyak lagi gitu. Misalkan dari segi dongeng itu gimana sih bisa ada di masyarakat, terus dongeng itu fungsinya buat apa, terus dongeng itu gimana cara masyarakat itu kemudian mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Contoh folklore bukan lisan gitu ya. Folklore bukan lisan itu salah satunya adalah arsitektur rakyat. Nah, ketika ngebahas arsitektur rakyat, itu bukan cuma ngebahas misalkan rumah ya, bukan cuma ngebahas rumah secara fisik, tapi juga pemikiran masyarakat di balik terjadinya sebuah arsitektur rakyat gitu. Jadi misalkan rumahnya harus atapnya itu dari ijuk. Nah, itu ada alasannya kenapa sih atapnya itu harus dari ijuk kayak gitu. Kayak misalkan waktu aku ke Jalawastu, sebuah daerah di Brebes, Jawa Tengah. Nah, itu ada salah satu folklore masyarakat mempercayai bahwa masyarakat itu harus membuat rumah tanpa menggunakan bata merah. Di balik itu pasti ada alasan. Tapi ketika kita melihat dari sisi lain yang lebih logis juga, ternyata ada fungsinya gitu. Kenapa bisa ada folklore tersebut? Nah, makanya jadi ketika kita bicara tentang antropologi, mencakup banyak hal tentang manusia. Ya benar-benar ketika kita ngebahas tentang manusia, itu tuh benar-benar cakupannya tuh luas banget. Bahkan aku sendiri ketika kuliah di antropologi itu emang agak terlambat juga menyadari bahwa ternyata ketika kita belajar tentang manusia itu seluas itu gitu. Bener-bener yang ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa sih bisa ada banyak ilmu? Ya karena setiap ilmu itu saling melengkapi kayak gitu. Makanya memang tadi balik lagi ke awal yang aku bilang bahwa belajar antropologi itu terbuka gitu buat siapa aja dari semua bidang ilmu. Itu pasti penting buat belajar tentang antropologi. Misalkan ketika kita belajar tentang penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, tapi ternyata masyarakat lebih percaya dukun nih, anggap aja kayak gitu ya, masyarakat lebih percaya kepada dukun. Nah, seorang tenaga kesehatan juga pasti harus dong bisa mengerti sudut pandang masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri gimana. Kenapa mereka bisa lebih percaya terhadap dukun dibandingkan kepada tenaga kesehatan. Nah, hal-hal itulah yang dibedah gitu ya dari sudut pandang antropologi. Makanya biasanya nggak di setiap juga sih, di fakultas-fakultas udah mulai banyak yang mengadakan mata kuliah pengantar antropologi, tapi disambungkan dengan masing-masing
program studi yang berkaitan kayak gitu ya. Selama seseorang itu belajar yang berkaitan dengan manusia, maka selama itu pula antropologi itu menjadi pelajaran yang relevan untuk dipelajari. Ya, jadi segitu dulu video dari aku. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Jadi di antropologi itu memandang bahwa segala